Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya. Kita akan belajar bersama tentang surat Al-Falaq pada subtema kandungan surat Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, menyebutkan arti, jumlah ayat, dan makna surat Al-Falaq. Yang kedua, menjelaskan 4 macam kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Yang ketiga, menyebutkan hikmah membaca Quran surat Al-Falaq. Baiklah anak-anak, kita ingat-ingat dulu ya pelajaran kita minggu lalu tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu terdiri dari, iya betul, 5 ayat. Artinya waktu subuh. Urutan surat ke-113 tergolong surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Fil. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama. Sudah ya? Gambar apa itu? Orang atau manusia yang menyiksa manusia yang lain. Gambar yang kedua, ayo coba dilihat dulu. Iya betul. Jadi gambar yang kedua adalah gambar tindak kejahatan pencurian. Gambar yang ketiga, silahkan diamati anak-anak. Iya, gambar yang ketiga adalah gambar kejahatan yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan gambar yang terakhir, gambar yang keempat, sekarang silahkan anak-anak amati. Ya, gambar yang keempat ini itu ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan yang didapatkan oleh temannya. Baik, kita lanjut anak-anak. Nah, dari gambar yang sudah anak-anak amati, kita kaitkan dengan materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Falaq, yang di dalamnya menceritakan ada 4 macam kejahatan. Yang pertama, ada kejahatan makhluk, ada kejahatan yang dilakukan pada malam hari, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki. Anak-anak, Rasulullah juga sering membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan. Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan. Nah, surat Al-Falaq juga termasuk surat Al-Mu'awwidatain. Artinya 2 surat pelindung. Jadi selain surat Al-Falaq, surat An-Nas juga termasuk di dalamnya. Jadi dengan membaca kedua surat ini, kita sama dengan berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Sampai di sini anak-anak coba diperhatikan hikmah membaca surat Al-Falaq. Yang pertama hikmahnya atau manfaatnya yaitu mendapat perlindungan dari Allah. Yang kedua, mampu meringankan penyakit. Ini yang sedang sakit juga bisa membiasakan membaca surat Al-Falaq. Yang ketiga, mendapat keamanan dan kenyamanan ketika tidur. Jadi anak-anak, selain membaca doa sebelum tidur, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq. Tujuannya adalah agar kita terhindar dari berbagai macam kejahatan ketika kita tidur. Yang keempat, itu mendapat perlindungan dari sihir. Nah, 4 hal ini adalah hikmah membaca surat Al-Falaq. Nah,
setelah kita belajar melafalkan surat Al-Falaq, kemudian mengartikan surat Al-Falaq secara keseluruhan, juga secara perkata, kita kini tahu ya bahwa surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita semua bahwa hanya Allah lah tempat berlindung. Nah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan kelak menjadi ilmu yang manfaat. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.